Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi rasulihi wa habibihi Sayyidina Muhammadin afdalul hudati ila sabilihi wa amarna bi tawqirihi wa birrihi wa tabjilihi wa farada alaina mahabbatahu kama jaa bi tanzilihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rafi'u hujubil ghablati an qulubi awliyaihi wa muqimu syawahidil i'tibar limanil khafadha li kibriyaihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu bi khasaisihi na'ami wa kammalahu bi akmali ikrami. Allahumma shalli wa sallim wa sharrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna waghfir lana ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulun muliakan para alim ulama, pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulun muliakan para tokoh masyarakat, yang ulun muliakan panitia penyelenggara hari besar Islam, yang ulun muliakan jiran langgar Al-Istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhadir pada malam hari ini, malam yang istimewa, yaitu malam daripada bulan Maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini dikumpulkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya nanti beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pulang daripada tempat ini, melainkan sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin muslimat, serta mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang mengikuti langkah beliau dari dahulu hingga sekarang. Sebelumnya ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia penyelenggara Hari Besar Islam dan seluruh masyarakat Langgar Al-Istiqomah yang telah mempercayakan Al-Fakir untuk mengisi acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebaikan biar seberdaan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di dalam sebuah kata-kata yang sangat agung, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Di dalam satu kitab disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya atas terselenggaranya acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana pada malam hari ini kita juga melaksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kana rafiqi fil jannah, adalah mereka itu temanku di dalam surga. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi luar biasa biar napangaranya keutamaan orang yang cinta kepada Rasul, orang yang rindu kepada Rasul, orang yang senang kepada Rasul, lalu mengadakan acara seperti acara pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan kita juga menemani Abu Bakar di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, naba ujar sidin man azama ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhrujuna minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, siapa yang mengagungkan, menta'zimkan, memuliakan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diadakan acara sebagaimana kita mengadakan acara pada malam hari ini karena kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka paling sedikit ujar Imam Ali karramallahu wajhah, tidak keluar daripada dunia ini melainkan membawa iman. Artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang setiap manusia, setiap orang menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik itu ulama, para habaib, para orang-orang tua kita, nenek moyang kita dahulu, orang-orang solih, mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Imam Ali meneruskan, wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, ini yang kita laksanakan pada hari ini tidak percuma. Ini luar biasa biar napamaranya, keutamaannya, kelebihannya daripada orang yang melaksanakan acara karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Ma'ruf Al-Qarhi, tahulah biar Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ada orang tahu? Ini karena kan tahulah Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ada tahu, nang tahu kira-kira Ronaldo, nang tahu lah. Bang ini Messi, nang tahu ya ada. Game nang tahu ya Allah. Masya Allah. Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan di dalam sebuah kitab, man hayya'a ta'aman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempersiapkan, menyuguhkan makanan. Malam hari ini banyak banget makanan, nah luar biasa. Ya ada wadahnya, ada apa, ada rotinya, ada buah-buahannya, lengkap, ada banyunya, banyu susu pulang ada pulang. Nah, ya, saya pernah ada waktu jual banyu susu ya. Ya kan? Insya Allah kita kenapa ngadanya? Mungkin ada lagi, mungkin tambahan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada tambahan lagi deh. Nah, napa ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi, man hayya ta'aman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tabakhkhara ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempersiapkan makanan, kemudian mengumpulkan orang-orang, ini ada anak-anakan, ada anak tua, mungkin ada anak perempuan di sana kumpul pada guring malam hari ini. Kenapa? Karena semangat untuk mendengarkan daripada ceramah yang insya Allah ceramahnya itu adalah untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini panitia yang paling uyuh malam ini yang ada. Kenapa? Luar biasa, mengundang orang macam-macam dan panitia luar biasa, panitia masya Allah luar biasa. Ini paling pertama kali kita mendapat keutamaan, mendapat adanya pahala yang berlipat ganda. Ini luar biasa panitia. Wa jamaah ikhwanan, mengumpulkan saudara-saudara, mengundang yang ada. Kalau jadi undang juga hari ini, alhamdulillah ya kan. Bilang seadanya aja, tapi bisa juga bicara ya kan. Menyampaikan
menyampaikan sedikitnya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun baradaan, bagi ulun sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pian juga baradaan. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian memakai pakaian yang bagus-bagus pian yang ada, wala bisa jadi dan memakai pakaian yang bagus yang ada. Namun ada yang hanyar, pakaian yang hanyar, iyalah jangan nang buruk ya ada. Bila kamu itu jangan nang buruk ya, pakai nang hanyar atau nang baru dicuci atau baru nang di toko ya ada. Nah itu bagus banget itu ya kan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Wa awal sirajan, lampu masya Allah nanti lampu luar biasa. Dinyalakan lampu nang asalnya ya gelap lampunya, ujub lampunya dinyaraki namanya lampunya ini karena apa? Memuliakan hari kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulang dikit perben, kemudian apa ngarannya tuh ada minyak wanginya. Ini perben ini bukan apa? Bukan apa ngarannya kebiasaan daripada orang Buddha. Ada di zaman Nabi sudah ada perben itu. Iyalah, zaman Nabi sudah ada karena ada hadis musalsal nabangannya bistikmalil bukhur di zaman Nabi, berarti ingatnya sudah ada di zaman Nabi hadis musalsal bistikmalil bukhur ngarannya. Hadis musalsal yang memakai perben, cuma jangan apa dibuatkan apa menyenang hitam. Nah, nang datang bukan apa malaikat tapi nang datang yang Allah genderuwo yang mana. Jadi aku hendak apa ngarannya pian ya Allah datang rohaniah malaikat ya Allah. Nah, napa buat pian apa kayu gahru nang wangi ya Allah malam Jumat gitu ya kata banyak penjual ya Allah kayu gahru banyak aja di mana di toko-toko banyak ya Allah. Jadi perben anda apa kayu gahru. Nah, nang bagus kayu gahrunya lah. Jangan kada bagus ya Allah. Anu napa ngarannya mata anu biasanya kalimbanan. Masya Allah. Jadi nang wangi nang bagus ya ada. Nah itu datang rohaniah nang pengaranya Pak, datang malaikat-malaikat ya Allah. Nah itu datang roh-roh para apa? Para aulia sholihin. Ya, nah itu apa pengaranya? Tabakhur ngadanya. Balik barben. Mungkin malam hari ini ada juga di mana-mana ya ada. Nah, balik barben. Tapi kita sekarang kan lagi barben lagi ada piramida itu menjual. Nah, tinggal sedikit langsung masalah. Bahari uyuh bener ya Allah lagi parpen tuh anu dulu nampakannya barapinya dulu ya ada anyar kena ulang bubanya ya ada bila ada bisi anu ya kayak jabok ya buatin nampakannya gula sedikit kayak jabok ya dibuat gula ya Allah supaya tambah manis ya Allah. Boleh kalau bapak ya ada. Nah sekarang adanya sudah lupa ya Allah mungkar yang ada di pasar banyak aja sudah ya Allah lupa nampakannya Allah bumbil kan larang banget bumbil itu. Ya Allah, nah lupa bumbil kan itu, nah lupa bumbil itu kalau kayu gak bumbil itu larang, tapi masya Allah biar wanginya luar biasa. Nah lalu apa ngarannya memakai wangi-wangian tadi atau memakai perben karena memuliakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyalakan perben tadi. Nah hasyarahullah yaumal qiyamah ma firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Nah ujar Sidin mengatakan dibangkitkan mereka-mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kelompok yang pertama yaitu kelompok para nabi. Karena yang di padang mahsyar itu kaum muslimin disebutkan di dalam satu kitab 12 golongan dia. Nang selamat cuma satu aja golongan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa kana fi a'la illiyin, mereka sangat tinggi kan di sana dan selamat daripada hiruk pikuknya padang mahsyar. Mun diceritakan pada masa ini luar biasa biar ada nang napangaranya matahari biar dia malam sakilan di atas kepala kayak apa? Jangankan sakilan kita aja ada si hujanan nah yang ada nah macam apa 32 derajat ya sudah ya rasa panas bener kita berjalan di siang hari nang jam 12 di
situna iya ada nang urang nang ngapangarannya di Makkah min tujuh ya Allah nang haji kemarinnya mah 40 sampai 47 derajat mah panas benar luar biasa ya. Tapi karena semangat mereka berhaji beribadah, nah insya Allah ngapangarannya kada terasa aja ya ada panas benar dia. Apalagi matahari Allah didekatkan di atas kepala, ia nang keringatnya luar biasa bercucuran ya ada. Bercucuran ada yang sampai di landau, ada yang sampai di paru, ada yang sampai di telinga sini macam apa? Nah, di padang mahsyar. Nah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan selamat daripada padang mahsyar tadi. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada kita melaksanakan acara yang sebagaimana kita adakan acara pada malam hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada umatnya, melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya, melebihi cinta kepada dirinya sendiri, melebihi cinta daripada mencintai seluruh orang lain. Ini Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Dalilul Muslim, di situ disebutkan, dzata yaumin, pada suatu hari, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun ma ashabi. Pada suatu hari Rasulullah duduk beserta sahabat. Wa rama basarahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke sebelah ufuk sana. Dilihat wajah Rasulullah ini menunggu kedatangan seseorang yang ia cintai, yang ia rindukan. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah melihat akan keadaan Rasul ini, kayaknya menunggu seseorang, kayaknya ini nampaknya cinta kepada seseorang. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang kalian tunggu wahai Rasulullah? Kenapa? Ya Rasulullah, ya laitani qabaltu ahbabi, ya laitani qabaltu ahbabi, andaikan aku bisa berjumpa dengan kekasihku. Rasulullah SAW berandai-andai, andaikan ujisidin aku berjumpa kekasihku. Lalu sahabat Rasulullah SAW heran, lalu bertanya, alasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu? Bukan kami golongan sahabat ini adalah kekasihmu wahai Rasulullah SAW? Lalu apa jawab Rasul? Antumu ashabi, pian-pian baratan itu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ahbabi, akan tetapi kekasihku, hum qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minu bi ka imanikum wa yuhibbuni ka hubbikum min ghairi an yarawni. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang aku tunggu adalah kekasihku. Mereka adalah datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku seperti imannya kamu. Mereka cinta kepadaku seperti cintanya kamu.
tetapi mereka tidak berjumpa dengan aku. Sejak 14 abad yang telah silam, Rasulullah SAW merindukan kita berataan. Ayo, 14 abad sudah. Kira-kira 14 abad itu berapa tahun? Anak-anaknya 14 abad berapa tahun? Nah, udah tahu lah ya. Amun sebulan bang berapa hari? 30 hari, alhamdulillah. Kalau setahun bang berapa? 360 hari ya. Sehari bang berapa jam? 12 jam. Sehari semalaman 24 jam ya ada. Masya Allah. Kalau sahabat bang, 1400 tahun yang telah silam kita dirindukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin berjumpa lawan umatnya. Ini kita sekarang di akhir zaman. Rasulullah sangat cinta lawan kita berataan. Yang mudah-mudahan ya Allah, dengan berkat kita membaca maulid pada malam hari ini, benar-benar Rasulullah cinta kepada kita. Kan kadang-kadang kita cinta mengaku cinta kepada Rasul. Apakah Rasul ini cinta kepada kita? Nah itu yang paling digaris bawahi. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada kita? Amun kita ditanya ya oleh seseorang, apakah kamu cinta Rasul? Pasti mengatakan aku cinta Rasul. Ya, nah pasti demikian. Tetapi ya apabila dibalik macam apa? Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada kita? Nah ini penting kita ketahui. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya cinta kepada kita? Lalu beliau mengatakan, ujar beliau, kalau kita ingin dicinta oleh Rasulullah, yang pertama banyak amalannya macam-macam. Di antaranya uji yang paling istimewa adalah yang pertama adalah thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Nah, jadi Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Rasulullah senang benar kepada orang yang menuntut ilmu agama dan mengamalkan akan ilmu agama dan dengan ikhlas. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu agama itu adalah orang yang dicinta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar ya malah kita seminggu sekali aja, tapi nampak ngarannya rutin aja belajar yang ada. Apalagi biar di bangku sekolahan mulai awaliyah, kemudian wusta, kuliah, kemudian ma'had ali, masya Allah luar biasa menjadi orang alim. Ini nampak ngarannya pangkatnya di bawah Rasulullah SAW. Jadi orang yang alim itu pangkatnya di bawah Rasulullah SAW. Jadi Habib Ali mengatakan ilmu di sini. Nah, maka dari itu ini kadang-kadang berataan jangan sampai kada menuntut ilmu, harus sekolah. Mengada sekolah datangkan guru beribat ke rumah, datangkan, ajarkan mengaji sampai bisa ia mengaji. Kemudian ajarkan apa fikih, ialah bagaimana berwudu, bagaimana beristinja, bagaimana sholat, ya, bagaimana bakti kepada kedua orang tua, bagaimana bakti kepada guru, bagaimana bakti kepada orang-orang tua yang ada. Nah ini penting benar yang ada ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu itu ujar Imam Ali mengatakan al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu adalah menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan kita ini menjaga harta. Kita menjaga harta buyuh, tapi napa amun kita dijaga ilmu ada buyuh. Anak ada buyuh kita, ayo ilmu. Jadi malam hari ini nama laratnya niat yang ada nama laratnya untuk menuntut ilmu.
Jadi di sana umpamanya ada pembacaan tafsir, datang ke sana ikut mengaji. Di sana ada pembacaan kitab, hadis-hadis Nabi, ikut di sana hadis-hadis Nabi. Banyak di Martapura ini yang awalahan awaknya aja hendak menuntut ilmu banyak, tetapi yang aneh bin ajaib yang ada, gurunya ada di sekitar mereka, tapi tidak mengambil kesempatan. Begitu gurunya meninggal dunia, oh kenapa aku kada belajar lawan guru itu? Hanya tahu nanti sembah, kenapa mesan sudah mati, kenapa tidak ditangsakan lagi, amun sudah meninggal gurunya, iya kan? Kemana lagi belajar? Anjur luar biasa ya malam. Ini belajar lawan mesan, bisa belajar lawan mesan. Ada apa? Maka dari itu ya Allah, kesempatan ya Allah nampaknya tidak dua kali. Mumpung masih hidup, ayo belajar ilmu agama benar-benar. Ya benar-benar belajar ilmu agama nih, biar tahu kita halal dan haram, biar kita tahu ibadah dengan ikhlas dan khusyuk. Macam apa? Dengan ilmu agama. Nah, jadi ujar Imam Ali tadi mengatakan Rasulullah sangat senang, sangat cinta kepada orang yang belajar ilmu agama. Ini namanya salah satu cara supaya Rasulullah SAW cinta kepada kita. Mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita pada amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW diceritakan ketika itu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ujar Jibril berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Iya, ujar Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi neraka dan surga. Kemudian ujar Jibril mengatakan, neraka yang paling dalam diisi oleh orang-orang munafik. Kemudian di atasnya pertengahan diisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang kufar. Kemudian Jibril berdiam saja. Limbah itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Limbah itu siapa lagi? Jibril yang masuk neraka adakah lagi? Selain mereka itu adakah lagi? Jibril kan menjawab berdiam saja. Didesak oleh Rasulullah SAW, adakah ya Jibril, orang yang masuk neraka adakah lagi? Lalu Jibril mengatakan, ujar Jibril mengatakan, ada orang yang masuk neraka daripada umat pian ya Rasulullah, yang mereka itu bergelimang dengan dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat bertaubat, belum sempat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan malaikat Israel datang, dicabut oleh malaikat Israel ruhnya, akhirnya meninggal dunia. Mereka itulah ya Rasulullah min ummati ya Rasulullah yang masuk neraka. Setelah berpisah oleh Jibril, Rasulullah sedih luar biasa. Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari tempat itu Rasulullah bersujud di rumah beliau, meminta kepada Allah agar tidak ada satupun daripada umatnya masuk neraka, semuanya masuk surga. Begitu nampak adanya sholat, Rasulullah turun daripada rumah, karena kan di samping aja Masjid Nabawi dengan rumah Rasulullah itu berdempetan aja, dekat, parah ada jauh. Setelah Rasulullah SAW sholat berjamaah, Rasulullah tidak menyapa lawan sahabat. Muha Rasulullah, wajah Rasulullah murung, sedih. Sahabat yang namanya di samping beliau seperti Abu Bakar tidak berani menegur Nabi. Setelah salam bawirid Rasulullah, kemudian membaca doa Rasulullah SAW, kemudian tidak menyapa sahabat, langsung balik ke rumah dan menutup pintu. Abu Bakar merasa heran, biasanya Rasulullah kan menyapa
Biasanya Rasulullah SAW menyapa para sahabat-sahabat, tapi tidak ngomong lawan sahabat. Abu Bakar khawatir, ada apa? Aku lihat wajah Rasulullah ini kayaknya apa? Kayak sedih. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri rumah Rasulullah SAW dan mengetuk pintunya. Ya Rasulullah, ana Abu Bakar. Assalamualaikum, ana Abu Bakar. Rasulullah sibuk meminta kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beberapa umatnya dimasukkan dalam surga. Tidak mendengar panggilan Abu Bakar. Akhirnya ada dibuka oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Pintunya karena sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya dimasukkan di dalam surga. Akhirnya kenapa? Ada dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar merasa cemas lagi. Cemas Abu Bakar. Akhirnya berjalan ketemu lawan Sayyidina Umar. Lalu diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar lawan Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah SAW dipanggil tidak menyambut, tidak menyapa. Akhirnya jadi Sayyidina Umar, ayo sekali lagi kita ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian diketuk pintu, ana Umar ibn Khattab dan aku Abu Bakar As-Siddiq. Ujar dan berdua tadi pun juga tidak dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala munajat meminta agar umatnya dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa Rasulullah, sayang benar lawan umatnya. Akhirnya nama tidak dibukakan pintu karena sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujar Abu Bakar, siapa yang bisa menghibur wahai Umar kepada Rasulullah SAW? Tidak lain adalah putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Akhirnya didatangi rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, kemudian diceritakan. Ringkas cerita, Sayyidatuna Fatimah langsung ke rumah Rasulullah SAW dan mengetuk pintu. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya abahku. Langsung membukakan pintu karena sudah dari kejauhan Rasulullah SAW mendengar napangarannya ini mendengar daripada napangarannya sendalnya daripada Sayyidatuna Fatimah. Sudah hafal Rasulullah SAW, ini adalah anakku. Dibukakan pintu, kemudian dipeluk. Ma hadatsa ya abi, apa yang terjadi wahai Rasulullah SAW sampai engkau sedih wahai abi? Kenapa engkau sedih wahai Rasulullah SAW? Kemudian diceritakan Jibril datang kepadaku bahwasanya mengatakan ada umatku, di antara umatku ada yang masuk neraka. Aku tidak ridho. Ujar Rasulullah SAW, salah satu umatku saja masuk neraka. Aku ingin umat masuk surga seluruhnya. Nah ini cinta Rasulullah SAW kepada umatnya luar biasa. Bagaimana kita yang membalas apa kebaikan Rasulullah, rasanya biar ya Allah dari ujung kaki ujung kaki sampai ujung rambut kita hendak membalas daripada jasa Rasulullah, ada terbalaskan luar biasa. Nah ini luar biasa dan kita peringatinya luar biasa. Ya Allah, sahabat luar biasa biar ya Allah mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, jiwanya, tenaganya, seluruhnya untuk Rasulullah SAW. Ada yang mengorbankan matanya ketika berperang, matanya dia tertancap kenapa? Anak panah ya, pancul matanya membela Rasulullah SAW. Bahkan seluruh tubuh ini dipenuhi dengan tancapan panah untuk membentengi agar diri Rasulullah SAW selamat. Kita nih malam ini kada ada orang berdarah adalah orang memperingati adalah alhamdulillah, syukur ya Allah, luar biasa. Jadi namun kita melihat bahari yang luar biasa. Ialah cinta Rasulullah itu bukan saja nampangannya, hartanya, bahkan jiwanya dan raganya untuk Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Kita hari ini masya Allah luar biasa lah ya. Tidak ada. Tapi insya Allah ya Allah, mudah-mudahan dengan namanya berkat kita semangat, walaupun tidak seperti para sahabat ya Allah membela Rasulullah mati-matian ya Allah, tapi kita juga semangat untuk memuliakan Rasulullah SAW, membahagiakan Rasulullah SAW,
agar Rasulullah senyum ya Allah dengan umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika hendak meninggal dunia, Jibril datang pulang. Ya Rasulullah, kenapa Muhabbiyan ya Allah tidak seceria? Muhabbiyan ya Allah kada ceria macam apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Biar ya Allah. Nah, ujar Rasulullah mengatakan, aku ini apa ngarannya hendak meninggal dunia sudah. Malaikat Israel sudah datang yang ada, wahai Jibril, malaikat Israel mengabarkan sudah bahwasanya nampak umurku ini hendak juga sudah, ya kan? Nah, lalu kalau ada kabar gembira yang aku tunggu, sedangkan apa? Aku ini hendak meninggal dunia sudah, kalau ada kabar gembira. Lalu ujian Jibril mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat, seluruh bidadari agar mereka itu berbaris menyambut kedatangan roh, dan pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah senang? Ujar Rasulullah, bukan itu yang saya tunggu kabar gembira, bukan itu. Tetapi yang aku tunggu kabar gembira tentang umatku, ujar Rasulullah SAW. Masya Allah, umatnya diingat luar biasa. Padahal sidin ada punya apa? Punya bini sidin, ada punya apa? Punya apa karena anak cucu sidin. Tetapi kalau umat nanti ingat luar biasa kata Rasulullah. Luar biasa Rasulullah SAW. Jadi nanti ingat Rasulullah adalah umatku macam apa? Lalu uji Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan surga kecuali umatmu dulu yang masuk surga, baru Rasulullah SAW senang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya. Sudah jam 10 ya, sedang sholat. Satu lagi ya, hendak ya ada orang ya jam 12 ya Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siratal Mustaqim ya ada, manusia yang malah berjalan di sana ya ada. Aku mantasnya, mana mantas? Kalau bang ada antasannya ya kalau model sini ya di situ ada antasannya, di situ ada antasannya ya. Di Siratal Mustaqim kalau ada antasannya, sabutingannya harus melewati Siratal Mustaqim. Kalau bang ada antasannya ya nyaman dulu ya, babisik gimana mantasnya? Ada. Semuaan harus melewati Siratal Mustaqim ya ada, harus melewati itu. Nah, Rasulullah SAW berdiri di samping Siratal Mustaqim dan mengatakan, Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Masya Allah, mulai dunia dia ada sampai ya kalau di pada masa sampai di Siratal Mustaqim, Rasulullah SAW luar biasa lawan umatnya, kadar memisahi ya lawan umatnya luar biasa. Bahkan ketika Nabi dihisab, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ya Allah, jangan engkau tanya umatku, tanya aku saja, biar aku mewakili daripada umatku. Aku malu umatku tidak bisa menjawab, biar aku yang menjawabkan. Luar biasa Rasulullah terhadap umatnya. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, ini yang kita nampak peringati pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita sedikit tadi mengungkap cintanya Rasul kepada umatnya. Mudah-mudahan kita nampak termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul, karena jasa Rasulullah tidak terbalaskan luar biasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita pada malam hari ini mengadakan acara Maulid Nabi SAW walaupun sedikit, mudah-mudahan ada keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang boleh sampaikan.
wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri ba'da man la